sendiri. Ketika hatimu itu merasa kamu tuh redha dengan Allah, kamu puas dengan ketetapan Allah atas diri kamu, artinya Allah itu puas dengan kamu. Kalau kita ini kok merasa kecewa, merasa nggak puas sama Allah, kenapa Allah buat saya seperti ini? Nah, ya, kayaknya Allah Ta'ala itu nggak memberi apa yang kita ingini, kayaknya Allah tidak membahagiakan kita. Protes kepada Allah, kritik kepada Allah, tanda memang Allah Ta'ala belum ridha kepada kita. Begitu juga bagaimana kamu mengenali bahwa Allah cinta tidak cinta padamu, ya kamu tatap hati kamu sendiri. Kalau dalam hati kamu ada kecintaan kepada Allah, itu adalah alamat Allah cinta kepada kamu. Ada tidak dalam hati kamu kerinduan kepada Allah? Nah, itu tandanya. Tandanya kalau memang dalam hati kita ada kerinduan kepada Allah, tandanya juga Allah Ta'ala rindu kepada kamu. Nah, kita syukuri kita masih hidup dalam iman di zaman fitnah ini. Ulama menganjurkan di saat-saat, di waktu-waktu, di keadaan yang mana Allah paling suka pada kita, yakni pada keadaan sujud, doalah agar Allah Ta'ala kurniakan kita husnul khatimah. Itu tempat yang mana Allah Ta'ala sangat-sangat cinta pada kita. Kata Nabi, saat dimana Allah sangat cinta kepada seorang hamba, sangat suka kepada seorang hamba adalah saat dimana ketika seorang hamba sujud kepada Allah. Waktu sujud itu mintalah husnul khatimah, minta husnul khatimah. Nah, kalau Allah Ta'ala sudah putuskan husnul khatimah itu diberi kepada kita, maka jalan-jalan menuju husnul khatimah akan Allah yang buka. Sebab-sebab husnul khatimah Allah Ta'ala akan buka. Di dalam salah satu kitab Syarah Arba'in Nawawi itu diceritakan begitu. Manusia itu akan diciptakan keadaannya itu Allah akan jadikan dia untuk sesuatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan takdirnya untuk dia. Allah takdirkan dia husnul khatimah, maka Allah akan bentang untuk dia, Allah akan mudahkan dia berada di atas jalan-jalan yang menghantarkan dia kepada husnul khatimah. Enggak mungkin Allah putuskan dia untuk husnul khatimah, tapi Allah mudahkan dia berada di atas jalan-jalan su'ul khotimah. Nggak mungkin. Dia diputuskan su'ul khotimah, wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Tapi kemudian dia dimudahkan di atas jalan-jalan yang menghantar dia kepada husnul khotimah. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin nih, udah tahu Pak mau kemana? Mau ke Langsang, jalannya arah Melabu, mungkin enggak. Orang mau ke Langsang mesti jalannya lewat jalur timur sampai Langsang. Mau mana Pak? Mau ke Melabu, piginya ke Lembar. Enggak mungkin. Begitu. Kata Nabi, Allah Ta'ala akan memudahkan satu orang itu kepada perkara yang mana Allah Ta'ala telah putuskan dia untuk itu. Maka minta husnul khotimah, terutama pada saat sujud dalam sholat itu. Nah, kalau Allah Ta'ala terima, sudah. Ngaji mudah, sholat mudah, istighfar mudah, sholawat mudah. Ini jalan-jalan untuk husnul khotimah. Duduk dalam majelis ilmu mudah, duduk dalam majelis zikir enak, enggak gelisah. Karena ini adalah jalan-jalan menuju husnul khatimah. Bergaul dengan para ulama enak, bergaul dengan solihin lezat. Ini jalan-jalan husnul khatimah. Kita lanjut ya. Nah, ini kemarin kita musyawarah mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah kurban sunat kita tahun ini. Masih ada disampaikan kemarin oleh Yang Mulia Pak Kecik mengenai masih ada pertanyaan
mengenai statement ini kurban itu menyebabkan jatuhnya hukum kurban wajib. Ini saya pikir merasa perlu untuk kita respon. Kemudian kita akan bacakan ulang nasnya ini dalam kitab dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 2. Kitab I'anatul Talibin juzuk 2. Diingat kitab apa? Baru aja disebut. Tapi nggak apa-apa, walaupun nggak hafal, yang penting duduk, insya Allah jalan menuju husnul khotimah. Dulu pernah kita kan pembukaan ngaji aja, pokoknya ngaji. Sepanjang ngaji nggak ada satu bait pun yang hafal, nggak ada satu bait pun yang hafal, nggak ada satu ayat pun yang bisa hafal, nggak ada satu hadis pun yang kita bisa hafal. Nggak ada satu amalan pun yang sudah ditalkin di dalam majelis itu sudah hafal. Selawat yang kita talkin udah hafal belum? Gak apa-apa. Tapi setidaknya kamu duduk saja di majelis ilmu itu 9 karomah Allah beri pada kamu. Itu setidaknya, itu nggak hafal apa-apa itu. Nggak hafal apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Pokoknya terasanya ngantuk. Sakinah aja. Itu pun setidaknya kata ulama 9 karomah. Nah, bayangkan kalau ada yang dihafal. Kitab apa tadi yang mau kita baca ini? Ya, betul boleh. Juzuknya juzuk 2 jilid 2. Halamannya 376. Ya. Ini kaitannya dengan niat. Ya. Kita baca aja langsung ya. Bla 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 sampai kepada biniyati udhiyatin 'inda dzabhin aw ta'yinin. Nah, di sini berkaitan dengan sunnah muakkadah untuk orang yang merdeka dan mampu, dan sunnah itu apa-apa aja binatang-binatangnya dan syarat-syaratnya, sampai kepada teks ibarat ungkapan biniyati udhiyatin, dengan niat udhiyah, yakni niat kurban 'inda dzabhin, pada saat dzabhin nyembeli, au ta'yinin, menetapkan mana binatangnya. Ta'yin itu maksudnya menetapkan. Ya. Ini bab niat ini. Jadi bahasan mengenai pernyataan ini untuk kurban. Pernyataan ketika ditanya, "Nyo ke apa, Pak?" "Nyo ke kurban." Ini bahasan ini ada, ini bahasanya ada di syarah dari matan biniyati udhiyatin 'inda dzabhin wa ta'yinin. Nah, kita baca. Qauluhu biniyati udhiyatin. Apa penjelasan dari kata-kata dengan niat udhiyah? Ai yusannu tadhiyatu biniyati udhiyah. Disunnahkan kurban itu dengan niat kurban. Ai maksudnya yushtaratu fiha niyatu 'inda dzabhi. Disyaratkan pada kurban itu niat. Kapan? 'Inda dzabhi, pada saat menyembelih. Ya. Atau qablahu, sebelum. Nah, paham ya? Bisa saat menyembelih, au qablahu, atau sebelum menyembelih. Kapan sebelum menyembelihnya? 'Inda ta'yin, ketika memutuskan memilih binatang. Paham ya? Sudah pelan-pelan. Lima yudhahibi, untuk apa itu dikurbankan. Sudah ya? Maksudnya untuk binatang yang akan dijadikan kurban. Wa ma'lumun annaha bil qalbi. Sudah pada maklum annaha, bahwa sesungguhnya ha ini artinya niat adalah bil qalbi. Niat itu letaknya di hati. Nah. Wa tusannu bil lisan, dan disunnahkan dengan seperti kita usolli fardhul maghribi tadi kan, letak niat di mana? Di hati, dalam hati. Ya, sengaja aku salat fardhu maghrib. Nah, tapi disunnahkan talaffuz usolli fardhul, itu sunnah ya. Fayaqul, dan ia mengatakan dalam lafaz-lafaznya itu, nawaitul udhiyatal masnunah, aku berniat kurban kelar. Nah ya.
Nawaitul udhiyatal masnunah, sengaja aku niat. Enggak pakai bahasa Arab enggak apa-apa. Sahaja ulun tuan niat kurban sunnah. Boleh. Atau nawaitu ada sunnatat tadhiyati. Sengaja aku menunaikan tadhiyah, sunnatat tadhiyah maksudnya kurban sunnah. Sudah. Bahwa kita ini etikat niat dalam hati kita ini memang kurban sudah ya. Fa ini tasara nahwal udhiyah, tapi kalau dia membatasi pada ungkapan niatnya kurban. Niat nawaitul udhiyah atau nawaitu mana tadi? Nawaitul udhiyah atau nawaitu ada al udhiyah. Sengaja aku niat itu toh syarat wajibah, jadilah kurban itu wajib. Nah, yuhramul akul minha, yang mana haram daging kurban itu dimakan oleh si pengurban. Artinya itu jadi kurban wajib, distribusi kurban wajib, baik dengan mewajibkannya tadi dengan ta'yin yang seperti ini, pernyataan seperti itu, penetapan yang seperti itu, atau dengan nazar. Lillahi alayyal udhiyah, wajib atasku. Maksudnya mewajibkan diri, nazar maksudnya. Alayya bihadhil udhiyah, wajib atasku yang ini, kambing merah ini untuk kurban. Ini namanya nadar, jadi wajib. Jadi baik dengan sebab nadar atau dengan ja'lah atau dengan ta'yin tadi, menetapkan itu kurban, yaitu hukum kurban wajib, itu distribusinya semuanya wajib untuk sedekah. Haram dimakan oleh si pekurban, juga tidak boleh didistribusikan untuk flot hadiah. Semuanya wajib sedekah. Tapi kalau sudah kita kunci nawaitu udhiyatal masnunah, sudah kita kunci nih, tidak ada masalah. Nah ya, sudah. Setelah dijelaskan tadi, sudah maklum bahwa niat itu letaknya di hati dan sunnahnya dilafazkan. Bentuknya diantaranya nawaitul udhiyatal masnunah atau nawaitu ada as-sunnatat tadhiyah. Sudah cukup. Fa ini tasara ala nahwil udhiyah, tapi kalau dia batasi dengan kurban, aku niat kurban syarat wajibah, maka jatuhlah hukum wajib, jatuhlah hukum Quran itu kurban wajib, yuhramul aklu minha, yang haram dimakan maksudnya oleh si kurban. Wahina idin, nah dari sisi yang seperti ini kejadiannya, fama yaqa'u fi alsinatil awami katsira, apa yang terjadi di lidah-lidah orang awam kebanyakan, min syira'ihim, pada saat transaksi jual beli, transaksi untuk membeli binatang kurban, yuriduna tadhiyata bihi, yang mana itu untuk dia jadikan kurban, min awail sanah, jauh hari dulu sebelum waktu kurban dia udah cari kurban. Ini kebanyakan. Wa kullu man, udah dia jadi punya dia. Wa kullu man sa'alahu, setiap ada orang nanya, Pak gapdaknya nemu nyan ke kurban. Besok ada lagi, wa kullu man sa'alahu, siapa saja, tentu banyak lihat sapi. Banyak orang nanya, Pak ada sapi, ini untuk kurban. Nanti ada lagi nanya, bagus sekali sapi untuk kurban. Nah, kullu man sa'alahu, siapa saya yang nanya kepada dia? Yaqulun, dia jawab lahu, untuk orang yang bertanya, hadi udhiyah, ini untuk kurban, min jahlihim, dengan sebab kejahilan mereka, bima yatarattabu ala dzalika min al-ahkam, karena kejahilan mereka mengenai hukum kurban berkaitan dengan tadi niat tadi, yasulu bihi udhiyatu wajibah, jadilah itu kurban wajib. Sudah jelas ya? Diulangi Ustaz, belum jelas. Masih belum ya? Buka kacamata. Jadi ini kaitannya, bahasan ini ada kaitannya dengan niat.
bahasan tentang ini, bahasan tentang sampai jatuh hukum wajib karena pernyataan ini kurban jadi jatuh hukum kurban